Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidil alamin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang berbahagia, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan usia kita hingga Ramadan di tahun 2023 ini. Harapannya Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang bisa menuntaskan saum Ramadan, qiyam Ramadan, tarawih Ramadan, dan aktivitas baik lainnya di bulan Ramadan secara paripurna. Dan mudah-mudahan itu menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang sempurna yang telah menjadi idola semua bangsa di seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut-pengikut setia sehingga layak mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang mulia, dan mulianya Ramadan bukan karena bulannya, tapi karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi sebelumnya Ramadan itu adalah bulan yang biasa, sama seperti Dzulqa'dah, sama dengan Syawal, sama dengan Rabiul Awal, dan seterusnya. Tetapi Ramadan menjadi mulia karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan semua yang terikat, yang terkait, yang terhubung dengan Al-Quran, Allah pasti memuliakan. Muhammad SAW manusia biasa. Ketika diturunkan Al-Quran menjadi asyraful anbiya wal mursalin, nabi termulia dan rasul yang paling unggul di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang kemudian menjadi tuan, sayyidul malaikah, ketika menjadi pembawa wahyu. Demikian juga dengan bulan Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ada 3 model anak atau manusia di bulan Ramadan ini. Model yang pertama adalah model Ramadan atau model manusia di bulan Ramadan ini, manusia yang zolimun li nafsihi, yang menzolimi dirinya sendiri. Di bulan Ramadan ini dia masih tetap main game, ngabuburit sambil main game, lupa dengan Al-Quran, duduk berjam-jam dengan game kuat, tapi duduk setengah jam memegang Al-Quran terasa gatal, ngantuk, letih, lesu, lemah. Kemudian yang zalimul li nafsihi ini dia juga tidak mampu menunaikan sholat tarawih, kecuali hanya 2 atau 3 kali saja di awal Ramadan saja. Kemudian kalaupun dia puasa dia hanya menahan haus dan dahaga. Yang kedua ada yang muqtasid. Muqtasid ini dia bisa menunaikan Ramadan, puasa tuntas, tarawih tuntas, ngaji juga hatam, minimal tadarusan 1 kali atau 2 kali hatam. Tapi sayangnya perbuatan baik ini tidak membuat dia lebih baik dari segi prestasi duniawi maupun akhrawi. Saya kasih contoh misalnya, kenapa di bulan Ramadan bisa tertib bangun sahur jam 2, jam 3 sampai setengah 4. Tapi setelah Ramadan kita susah bangun lagi, berarti itu muqtasid. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa buka mushaf, tapi di luar Ramadan kita tidak pernah mampu lagi membuka mushaf? Kenapa di bulan Ramadan kita masih mampu berpuasa, tapi di luar Ramadan kita tidak mampu Senin Kemis, misalnya yang paling minimal 1 atau 2 kali dalam setahun? Dan ini menjadi PR, dan itulah yang muqtasid. Dan yang ketiga, ada anak muda, ada muslim, muslimah yang sabiqun bil khairat, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan ini
Kata Imam Syafi'i, persiapkanlah Ramadan tahun yang akan mendatang selepas Idul Fitri 1 Syawal habis kita lakukan. Artinya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita mempersiapkan Ramadan itu idealnya 1 hari setelah Syawal itu kita menyongsong Ramadan untuk tahun depan. Artinya bagi orang yang sabiqun bil khairat adalah orang yang senantiasa menjadikan Ramadan itu menjadi media dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksplorasi pahala, mengeksplorasi amal baik, mengeksplorasi segala hal-hal yang positif, dan ini yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saya sendiri mungkin levelnya boleh jadi masih dzalimun li nafsihi atau boleh jadi muqtasid, tapi mungkin kita berharap ada perbaikan di Ramadan kali ini menjadi orang yang sabiqun bil khairat. Karena satu kebaikan di bulan Ramadan ini diganjar pahala 10 kali kebaikan. Dan kalau kita hatam Al-Quran berarti berlipat-lipat pahala. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan berlipat-lipat pahala. Dan ini yang harus kita tekuni dan harus kita mohon kepada Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma tsabbitna fi Ramadan. Allahumma sallimna fi Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan ini agar tidak terpengaruh tayangan-tayangan yang negatif, tidak terpengaruh TikTok, tidak terpengaruh hal-hal yang membuat kita jauh mencintai Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.